Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fainulia Putri dari Tekomde dengan NIM 210210502097. Saya hari ini saya akan menjelaskan tentang uji beda, uji uji normalitas, uji linearitas, dan yang terakhir yaitu sistem parametrik dan non-parametrik pada statistika. Yang pertama yaitu uji beda. Uji beda yaitu mencari suatu perbedaan baik antara dua sampel atau beberapa sampel data. Dalam kasus tertentu bisa mencari perbedaan antara dua sampel dengan nilai tertentu. Uji beda ya digunakan untuk mengevaluasi perlakuan atau treatment tertentu pada suatu sampel yang sama pada dua periode yang berbeda. Pengamatan tertentu pada penilaian ini adalah peristiwa Stokes split. Uji beda merupakan suatu teknik analisis statistik yang dipergunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Dalam suatu kasus penelitian, kita sering diperhadapkan dengan hubungan antar variabel bebas yang bersifat kategori atau skala numerik dan variabel terkait yang bersifat kontinu atau berskala, interval atau rasio. Teknik analisis yang cocok untuk digunakan yaitu teknik variabel bebas. Variabel bebas memiliki dua kategori, yaitu uji statistik yang cocok digunakan untuk uji beda tes, uji beda t-test. Uji statistik yang cocok digunakan adalah analysis of variance atau ANOVA. Namun jika variabel akan tetapi jika variabel terkait tersebut lebih dari satu, maka cocoknya digunakan untuk multivariance analysis of variance atau MANOVA. Analisis independen sampel tes menurut Wahyoni merupakan analisis yang digunakan untuk menguji dua rata-rata sampel yang saling independen atau tidak berkaitan. Dan kemudian menurut Santoso pada tahun 2008 bahwa pada dasarnya uji dua sampel atau adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau minnya antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk mengecek apakah berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Uji ini diberlakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, akan tetapi untuk memberikan kepastian data yang dimiliki distribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas karena belum tentu ada yang lebih dari 30 bisa dipastikan distribusi normal.
Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak terdistribusi normal. Uh, Untuk itu kita perlu membuktikan apakah uji statistik yang digunakan di antaranya. Uji statistik bisa contohnya yaitu uji C-square, Kalman-Norris, Sirnov, Lillis-Force, Sapir-Whorf, dan atau Jar-Quibar. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada tidaknya hubungan linear antara variabel dependen terhadap suatu variabel independen yang akan kita uji. Jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tersebut tidak bisa digunakan. Uji linearitas merupakan salah satu syarat yang dilakukan dalam analisis korelasi atau regresi linear atau regresi linear. Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi nilai suatu data. Secara umum, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua variabel mempunyai hubungan linear yang signifikan ataukah tidak. Dan uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel kepuasan pernikahan atau kecerdasan emosional. Apabila ada hubungan di antara dua variabel yang belum diketahui apakah hubungan tersebut linear atau tidak, maka uji linearitas pun tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment atau penyesuaian bahwa hubungan tersebut memiliki linear atau tidak. Model linear artinya pola hubungan kedua variabel independen dan dependen akan membentuk satu garis lurus. Simpulan data dapat dikatakan linear apabila memiliki tarif signifikan linearitas lebih kecil dari 0,05 atau pi-nya lebih besar atau pi-nya lebih kecil dari 0,05. Adapun pendapat yang muncul terkait perlu tidaknya kita menguji asumsi linearitas terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesisnya. Jika uji linearitas tidak terpenuhi, maka kita tidak dapat menggunakan analisis regresi linear, melainkan analisis regresi non-linear. Dan adapun syarat yang digunakan untuk melakukan uji regresi linear yaitu datanya harus valid dan reliable dan berasal dari data primer. Data juga harus dengan uji asumsi dasar yang mencukupi uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian materi yang terakhir yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik yaitu statistik yang menguji pengujian perbedaan antara rata-rata pada populasi. Metode yang digunakan untuk parametrik yaitu uji T yang didasarkan pada nilai student T statistik. Uji T bertumpu pada asumsi bahwa data berdistribusi normal dan rata-rata data diketahui pada uji ini diketahui pada uji ini. Pada uji ini, variansi populasi dihitung untuk mencari sampel dari populasi tersebut. Populasi diperkirakan dengan bantuan skala interval dan variabel yang akan diuji hipotesisnya. Statistik non parametrik yaitu
membutuhkan asumsi parametrik apapun untuk populasi yang diuji dalam bahasa sederhana atau dalam bahasa sederhananya jika tidak bergantung pada populasi. Kebalikannya dari ini merupakan kebalikan dari parametrik. Dalam uji statistik non-parametrik tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Hal ini menyebabkan uji statistik non-parametrik juga disebut sebagai metode bebas distribusi. Perbedaan dari statistik parametrik mengenai parameter populasi. Maka uji tersebut dikenal dengan uji statistik parametrik, sedangkan uji tersebut tidak membutuhkan asumsi spesifik distribusi data. Maka uji tersebut dikenal dengan uji statistik non-parametrik. Dalam uji parametrik diasumsikan bahwa pengukuran variabel dilakukan pada tingkat internal dan rasio. Secara umum uji statistik non-parametrik adalah median. Dalam uji statistik parametrik terdapat informasi lengkap mengenai populasi, sedangkan pada uji statistik non-parametrik tidak menggunakan informasi mengenai populasi tersebut. Kelebihan uji parametrik yaitu dalam ilmu statistik, uji statistik parametrik dan non-parametrik memiliki metode yang dibedakan berdasarkan tujuan penelitian. Beberapa metode uji statistik parametrik adalah prepared test, unpaired test, Pearson correlation, dan ANOVA. Sedangkan beberapa metode dalam uji statistik non-parametrik adalah Wilcoxon rank sum test, Mann-Whiteley U-test, Sparmin correlation, dan Krookal-Weiss test. Statistik parametrik dan parametrik pada era big datanya, yaitu pengujian statistik parametrik maupun non-parametrik membutuhkan tools yang mumpuni seperti bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini sangat multifungsi sehingga tidak hanya digunakan oleh data saja, tetapi juga bisa digunakan web developing, game developing, machine learning, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.